Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah yang mana atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua sehingga kita semua masih bisa melaksanakan sebagian tugas kehidupan kita, yaitu beribadah kepada Allah. Dan mudah-mudahan atas segala nikmat ini kita mampu mensyukurinya dan mampu menjadikan kualitas pribadi kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, dan semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang Allah pilih menjadi hamba Allah yang soleh. Wa kadalik salawat beserta salam semoga selamanya dilimpah curahkan kepada baginda alam tercinta, yakni habibana wa nabiyana baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, sehingga mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk sebagai umatnya, sehingga kelak jaga nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membawakan sebuah tema, yaitu tugas pertama bagi manusia dalam kehidupannya. Perlu kita ketahui bahwa batasan tentang syariat atau hukum yang mesti dijalankan oleh manusia itu harus ada awalnya. Atau perlu kita ketahui bahwa manusia pertama kali untuk menjalankan syariat Allah atau perintah Allah yaitu pada waktu usia balik. Atau kata para ulama mengatakan batasan balik itu kalau laki-laki usia 15 tahun, dan kalau perempuan itu usia 9 tahun, itu juga kalau sudah haid. Nah, apa yang mesti dilakukan pertama kali oleh manusia yang ada di muka bumi ini, yang mesti melaksanakan sesuatu sesuai dengan seruan Allah atau perintah Allah. Mari kita kaji sama-sama, yaitu surah Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu, bertauhidlah kalian semua, rabbakum, kepada Tuhan kalian semua, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu semua, wal ladzina, dan menciptakan manusia, min qablikum, dari sebelum kalian, la'alakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Nah hadirin ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita menganalisa dari segi kalimat tentang ayat ini, maka Allah menyeru An-Nas, kalimatnya An-Nas. Karena dalam Al-Quran itu banyak seruan, diantaranya Allah menyeru kepada An-Nas, juga Allah menyeru kepada orang kafirun. Begitu juga Allah menyeru kepada amanu atau orang yang beriman.
Nah, di sini merupakan perbedaan kalimat, beda kalimat juga beda posisi keadaan manusia. Sehingga dalam seruan pertama Allah kepada manusia itu dalam ayat ini surah Al-Baqarah ayat 21, maka Allah menyeru kepada manusia supaya bertauhid. Pertama yaitu bertauhid. Kenapa harus bertauhid? Bukan beribadah, bukan melaksanakan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bahkan bukan haji, bukan berjihad. Tetapi pertama kali Allah menyeru kepada manusia yaitu supaya bertauhid kepada Allah. Maka dia mengatakan awalu wajibin alal insani ma'rifatu rabbihi bistiqoni. Tugas pertama kali manusia itu yaitu ma'rifat, mengetahui adanya Allah, mengetahui kekuasaan Allah, mengetahui, meyakini keagungan Allah. Nah, sehingga ketika manusia sudah mengetahui, ketika manusia sudah menyadari, ketika manusia sudah meyakini tentang adanya Allah, maka di saat itulah manusia berubah statusnya menjadi orang amanu yang beriman. Kenapa demikian? Karena ayat ini menggambarkan bahwa manusia itu umum atau banyak. Di antaranya kedudukan manusia itu ada yang kafaru, ada yang amanu, ada yang musyrikun, ada yang muslimun. Itu semua beda-beda dari segi tahapan atau pelaksanaan bahkan pengamalan. Nah, sehingga kita perlu sadari setelah manusia meyakini dan mengimani atau mengimani adanya Allah, adanya Rasul, adanya Al-Quran, adanya hari kiamat, bahkan yakin tentang qada dan qadar takdir yang kena terhadap manusia, maka di saat itulah manusia tersebut dikatakan sebagai orang yang beriman. Tetapi dalam pelaksanaan menuju perubahan dari kata anas menjadi amanu, itu mesti melewati beberapa syarat yang harus ditempuh atau dilaksanakan. Pertama, mengetahuinya manusia itu berdasarkan ilmu, meyakini adanya Allah berdasarkan ilmu pengetahuan dan pencarian sendiri. Bukan karena mengikuti alur kebanyakan orang, bukan karena mengikuti lingkungan di sekitar, tetapi meyakini adanya Allah itu berangkat dari keyakinan hati, berdasarkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari, sehingga dikatakanlah iman tersebut adalah iman yang sah. Sebab derajatnya orang yang beriman, pertama, ada yang disebut dengan iman taklid, yaitu percaya seseorang kepada Allah tetapi hanya mengikuti arus kebanyakan manusia di lingkungannya atau tetangganya. Tetapi iman yang paling baik yaitu iman hakul yakin, yaitu iman seseorang berdasarkan ilmu pengetahuan yang ia peroleh hasil mengkaji ilmiah, hasil mengkaji ilmu Allah, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Rasul, mengkaji adanya alam semesta. Karena Al-Quran, alam semesta merupakan ayat-ayat kebesaran Allah, bukti tanda adanya kebesaran Allah, atau bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi sang pencipta alam semesta ini. Nah, setelah meyakini hal demikian, maka orang tersebut dikatakanlah sebagai orang yang beriman. Maka itulah tugas pertama kali yang mesti dilakukan oleh setiap manusia. Kenapa? Agar ketika melaksanakan ibadah, melaksanakan tugas dari Allah sesuai dengan aturan, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan keharusan yang mesti dilaksanakan. Sehingga perubahan demi perubahan mesti kita lakukan, mesti kita laksanakan. Ketika kita usia balik, maka segeralah kita pelajari tentang agama, pelajari tentang sesungguhnya bagaimana cara pelaksanaan agama,
bukan hanya kita mengikuti bagaimana kebiasaan orang di sekitar kita, tetapi kita ikuti apa yang Allah perintahkan, kita ikuti apa yang Rasulullah telah contohkan untuk kita semua. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan tentang tugas pertama kali yang dilakukan oleh manusia, yaitu bertauhid kepada Allah. Semoga ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi ikhwan-ikhwan semua yang mendengarkan tentang kultum ini. Mungkin demikian, khutbah sofa wa damal qadar. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.